Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama, tidak lupa al-fakir wal hakir, mengucapkan ucapan takdiman wa takriman khusus kepada pengurus DKM Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara khusus al-fakir berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga pengurus DKM Masjid Baitur Rahman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semua yang dicita-citakan segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tidak lupa ucapan takdiman wa takriman al-fakir wal hakir sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Semoga kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang penuh keberkahan ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan wasilah agar semua urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran, dan semua yang diinginkan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum al-fakir wal hakir menyampaikan amanah yang dibebankan kepada al-fakir, mungkin sedikit kenalan nih, karena saya juga baru sampai atau baru istilahnya bisa silaturahim di masjid yang mulia ini. Jadi saya Samsudin Ramadan itu tinggal di Depok, tapi nggak jauh dari sini. Kalau dulu al-fakir sering main-main di sini, juga sering beraktivitas, mungkin barangkali lewat di sini, bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau dari aspek kegiatan, mungkin al-fakir kalau di rumah atau profesi al-fakir itu al-fakir sering diminta untuk menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab, maupun juga kadang-kadang diminta untuk menulis buku-buku. Dan alhamdulillah sampai sekarang al-fakir mungkin banyak ya buku yang sudah diterbitkan, baik yang itu terjemahan maupun yang al-fakir susun sendiri. Satu contoh misalnya yang diterbitkan di Gema Insan Press, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu kenal ya, ada satu penerbit nasional yakni Gema Insan Press. Itu ada satu kitab yang diterbitkan oleh penerbit ini yang judulnya adalah Jadikanlah Aku Pecinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada juga satu buku yang diterbitkan di Pustaka Al-Kausar, kalau nggak salah itu judul kitabnya adalah Fikih Bertetangga. Jadi itu mungkin kenalan singkat istilahnya dari al-fakir. Semoga kenalan ini bisa menyambung sila ukhuwah di antara kita, dan juga semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita sekarang sudah masuk di pertengahan bulan Dzulqa'dah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan pertama dari rangkaian 3 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Jadi bulan haram ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ada 4 bulan. Nabi mengatakan salah satu mutawaliyatun, ada 3 bulan yang itu berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Kemudian ada satu yang itu agak terjeda, yakni bulan Rajab yang mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan haram di antara bulan-bulan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Bulan ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak penciptaan langit dan muka bumi. Ini ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang
secara khusus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam bulan itu dipenuhi dengan keberkahan dan juga kemuliaan. Sebagaimana begini para jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan muka bumi. Tidak ada keraguan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Tetapi di antara tempat-tempat itu ada tempat yang dipilih secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya ada yang disebut dengan tanah haram. Jadi kalau kita berada di tanah haram, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita beribadah di situ, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Satu contoh misalnya kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya sholat di Masjidil Haram, maka keistimewaannya atau keutamaannya itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Kemudian di antara tempat-tempat yang diciptakan oleh Allah ini ada tempat yang dipilih juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berada di tempat itu, maka kita dapat kemuliaan. Satu contoh misalnya para jamaah yang dirahmati Allah, kita di di Indonesia ini kan banyak sekali masjid ya. Nah kalau kita berada di masjid, maka kita juga akan dapat keutamaan. Mengapa demikian? Karena masjid ini disebut oleh baik itu Al-Quran maupun juga hadis-hadis Nabi SAW sebagai Baitullah, sebagai rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang menciptakan manusia yang ada di permukaan bumi ini. Ada yang mukmin, ada yang kafir. Di antara mukmin-mukmin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Ini orang istimewa, orang yang memiliki derajat atau tingkatan yang lebih dibandingkan manusia yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memilih di antara hamba-hambanya para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan, para nabi dan utusan Allah itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu istimewa. Termasuk juga para jamaah, Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan waktu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tahun dan juga menciptakan bulan dan hari. Di antara bulan-bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bulan-bulan yang secara istimewa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita berada di bulan itu, maka kita juga akan mendapatkan keutamaan. Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah, tidak ada keraguan para jemaah, ada bulan suci Ramadan. Itu bulan yang istimewa, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian di hari-hari di bulan Ramadan itu ternyata ada hari yang juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari yang sangat-sangat istimewa. Yakni di situ ada yang disebut oleh para ulama turunnya Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Itu malam yang istimewa, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Quran ini turun ada dua tahapan para jemaah. Tahapan yang pertama dan ada tahapan yang kedua. Tahap yang pertama itu dari Lauhul Mahfuz ila Sama'id Dunya. Kata para ulama itu diturunkan oleh Allah daf'atan wahidatan secara serempak, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Di Al-Quran disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan disebutkan kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah juga itu ada hari yang istimewa. Hari Jumat itu hari yang istimewa, disebut Sayyidul Ayyam, sebagai pemimpin atau penghulunya hari. Dan para jemaah yang dirahmati Allah, kita akan membahas dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah ini, ada 4 bulan yang juga sangat istimewa. Jadi Al-Quran disebutkan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala
itu ada 12 bulan. Jadi kemudian di antara 12 ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan di ayat berikutnya di lanjutan kalimatnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan itu sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan muka bumi ini. Jadi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada saat Allah menciptakan langit dan muka bumi ini, minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini Allah Subhanahu wa taala memilih 4 bulan itu sebagai bulan haram. Jadi minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Yang demikian ini adalah agama yang lurus. Dan dilanjutkan fala tadlimu fihinna anfusakum. Dan janganlah kalian berlaku aniaya atau berbuat dosa di bulan haram ini. Makanya para jemaah, para ulama menjelaskan kalau kita berada di bulan haram, maka semua amal kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya juga, kalau orang berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka dosa dan siksaannya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Qurtubi, mengapa di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus ada 4 bulan haram. Kemudian ada larangan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian itu berbuat dolim di bulan-bulan haram itu. Ya kita berbuat dolim kan tidak boleh ya Pak ya. Nggak hanya bulan haram saja, di semua bulan kita nggak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dolim atau perbuatan dosa. Tapi mengapa disebut secara khusus? Yakni di 4 bulan itu, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama Rajab. Itu kata para ulama untuk menunjukkan betapa mulianya 4 bulan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi tasyrifan wa ta'ziman. Itu merupakan penghormatan dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap 4 bulan itu. Jadi dulu para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin yang sedikit perlu kita ketahui juga. Jadi 4 bulan haram itu sebetulnya sudah ditetapkan sejak zaman dahulu. Ada ulama mengatakan sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam penetapan 4 bulan itu sebagai bulan haram itu sudah ada. Jadi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus, itu orang-orang Arab sudah mengenal yang namanya bulan-bulan haram. Ada 4 bulan itu. Mengapa disebut bulan haram? Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi yang masyhur disebut bulan haram karena di bulan itu para jemaah orang-orang Arab itu dilarang berperang di dalamnya. Maka di Al-Quran kan ada ayatnya, yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabirun. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan haram. Bagaimana hukum berperang di bulan haram? Qul, katakanlah wahai Muhammad bahwa berperang di bulan haram itu adalah dosa besar, kabir. Mengapa 4 bulan ini dipilih sebagai bulan-bulan haram atau bulan yang di dalamnya dilarang melakukan peperangan? Itu ada alasannya para jemaah. Karena bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai Muharram, jadi itu kan termasuk bulan-bulan haji. Jadi kalau orang berhaji itu sudah dimulai sejak bulan Dzulqa'dah ini, sekarang sudah ada yang sudah sampai John nih. Dzulqa'dah itu biasanya orang melakukan persiapan dan melakukan safar untuk menuju tanah haram, melaksanakan ibadah haji. Coba kalau misalnya di bulan Dzulqa'dah itu terjadi peperangan, orang jadi nggak nyaman melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya ibadah haji. Kemudian di bulan Dzulhijjah itu ada memang prosesi haji atau manasik haji itu terjadi di bulan Dzulhijjah.
ada 10 harinya, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah setelah itu jamaah-jamaah haji itu pulang ke tanah airnya sampai bulan Muharram. Mengapa kemudian bulan Rajab itu juga ditetapkan sebagai bulan haram? Supaya orang-orang pada saat itu berjamaah itu bisa melaksanakan ibadah umroh dengan tenang di pertengahan tahun. Makanya 4 bulan ini orang-orang Arab semuanya sudah sepakat tidak boleh terjadi peperangan di dalamnya, perkelahian tidak boleh. Itu istilahnya bulan-bulan damai, bulan-bulan tenang istilahnya. Mengapa? Karena orang-orang Arab pada saat itu tengah sibuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah haji. Nah ibadah haji para jamaah itu sudah dilakukan sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT. Nah bedanya dulu nih, kalau hajinya orang Quraisy itu beda dengan haji yang dilakukan oleh mayoritas dari orang-orang Arab. Kalau mayoritas orang Arab itu kalau wukufnya sama seperti yang dipilih oleh Nabi SAW, itu di padang Arafah. Tapi kalau kafir Quraisy itu wukufnya di Musdalifah. Kalau haji kan memang wukufnya harus di istilahnya di Arafah. Bahkan itu rukunnya. Kalau panjenengan misalnya wukuf di luar istilahnya itu daerah Arafah, itu tidak sah wukufnya. Kan dulu sempat ada istilahnya Arafah Jadid. Nah kalau Arafah Jadid panjenengan jangan mau ditempatkan di situ para jamaah. Karena kalau Arafah Jadid itu di luar Arafah. Nah kalau orang sampai wukuf di luar Arafah itu menyalahi salah satu bagian dari rukun haji. Karena al-hajju bil Arafah, haji itu harus di Arafah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketetapan yang sudah berlaku atau berlangsung sejak Nabi Ibrahim alaihissalam ini kemudian dilembagakan di dalam Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi yang mulia menetapkan 4 bulan ini juga sebagai bulan haram. Tapi begini para jamaah yang dirahmati Allah, begitu turun ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad, berperang melawan orang-orang musyrik, maka ketentuan atau larangan berperang di bulan haram itu akhirnya itu dihapus. Ini mayoritas para ulama berpendapat seperti itu. Sehingga kalau sekarang misalnya sekarang kaum muslimin berjihad melawan orang-orang kafir, maka itu tidak termasuk dosa besar. Mengapa? Karena larangan berperang di bulan-bulan haram itu sudah dihapus istilahnya oleh ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrik dimanapun mereka berada. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lepas dari masalah hukum yang sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi para ulama menjelaskan kepada kita semua, kita sebagai seorang muslim itu tetap harus menghormati bulan-bulan haram. Wabil khusus para jamaah, kalau di bulan-bulan haram seperti ini, panjenengan harus memperbanyak amal kebaikan. Dipilih amal kebaikan yang paling banyak memberikan pahala dan pengaruh kebaikan bagi orang lain. Nah, salah satu yang dianjurkan adalah panjenengan memperbanyak sedekah, melakukan ibadah-ibadah maliyah. Karena apa? Karena ini memberikan pengaruh yang sangat banyak. Apalagi kalau sampai bisa kita berikan kepada orang-orang yang juga bisa memberikan pengaruh yang banyak. Nah dalam hadis disebutkan, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melaksanakan sunnah atau perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala. Karena apa? Karena melakukan perbuatan baik. Wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dia juga akan dapat pahala dari orang yang melaksanakan sunnah baik atau perilaku baik yang dia ajarkan kepada orang itu sampai hari kiamat. Jadi para jamaah, kalau misalnya kita di bulan haram seperti ini, karena sudah dilipat gandakan oleh Allah, karena memang bulan haram itu bulan istimewa. Dan yang sering lupa malah bulan Dzulqa'dah.
Kalau bulan haram ingatnya bulan apa ya biasanya para jamaah? Atau nggak ingat sama sekali nih? Biasanya bulan apa yang diingat? Bulan Rajab atau bulan Muharram? Ya? Padahal bulan Dzulqa'dah ini, para jamaah yang dirahmati Allah, ini adalah awal dari rangkaian 3 bulan haram. Ini bulan Dzulqa'dah dulu. Makanya ada ulama yang punya pendapat di antara 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah ini, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang paling utama. Tapi ini sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan bulan yang paling utama di antara 4 bulan haram itu adalah bulan Muharram. Ya. Kalau di madzhab Syafi'i ada sebagian ulama punya pandangan itu yang paling utama ya bulan Rajab. Tapi ini para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin sampaikan dalil yang menunjukkan mengapa bulan Dzulqa'dah ini oleh sebagian ulama ditetapkan sebagai bulan yang paling utama di antara 4 bulan haram itu. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi Muhammad SAW itu umrohnya, semua umroh dia, ada 4 umroh yang dilakukan oleh Nabi itu diselenggarakan pada bulan Dzulqa'dah. Tapi didengar kalau sekarang nggak bisa karena sudah ditutup ya para jamaah. Kalau bulan Dzulqa'dah itu sudah ditutup. Memang kalau dulu Nabi itu umrah selalu di bulan Dzulqa'dah. Dan dijelaskan oleh para pensyarah hadis, sudah menjadi satu rahasia, kata para ulama. Ketika Nabi Muhammad SAW, junjungan kita, melaksanakan satu ibadah di waktu-waktu tertentu, pasti waktu itu dipilihkan Allah untuk beliau. Kalau waktu itu dipilihkan oleh Allah, tidak ada keraguan, itulah waktu yang paling baik, waktu yang paling utama. Kemudian ada riwayat juga dikemukakan oleh ulama-ulama ahli tafsir. Di dalam Al-Quran, para jamaah kalau panjenengan baca Al-Quran, dulu Nabi Musa alaihissalam itu kan dipanggil oleh Allah SWT untuk bermunajat di Bukit Tur Sina. Itu awalnya cuma 30 hari. Kemudian ditambah menjadi 10 hari menjadi 40 hari. Setelah itu barulah Allah menurunkan kitab suci Taurat. Dijelaskan oleh ulama, 30 hari yang dimaksud di dalam Al-Quran itu, jadi 30 hari yang dijanjikan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam itu adalah 30 hari di bulan Dzulqa'dah. Ditambah 10 harinya lagi, 10 harinya itu di bulan Dzulhijjah, sehingga lengkap menjadi 40 hari munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya tidak ada keraguan oleh sebagian ulama ini, bulan Dzulqa'dah itu adalah bulan yang paling utama di antara 4 bulan haram yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Tapi memang masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah para jemaah, mengapa kita ini harus betul-betul mengartikan waktu-waktu seperti ini? Saya ingin sampaikan kepada jemaah yang dirahmati Allah, di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW itu telah memerintahkan kepada kita itu untuk menghargai waktu, lebih-lebih lagi waktu yang dimuliakan atau dipilih oleh Allah. Di dalam hadis ini, hadis salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi Imam ahli hadis yang lain juga meriwayatkan. Jadi baginda Nabi SAW itu pernah meriwayatkan satu hadis qudsi. Jadi Allah SWT berfirman, wala tasubbu dar. Janganlah kalian itu mencela atau mencaci waktu. Kita ini dilarang para jamaah mencaci maki waktu, itu tidak boleh. Apalagi begini ya, kita misalnya di waktu yang lampau kita terkena sial atau terkena satu masalah yang berat, kemudian kan ada orang yang sampai dicelakakan, waktu celaka, hari sial gitu. Itu secara fikih nggak boleh bersama. Panjenengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah.
kalau sampai mencaci maki waktu. Mengapa? Karena disebutkan Innallaha fa innallaha wa ada. Allah itulah sang waktu. Tapi itu ada penjelasannya, bukan artinya waktu itu Allah, bukan. Allah lah yang telah mengedarkan waktu ini. Makanya kalau orang betul-betul ingin mendapatkan pelajaran yang paling dalam, orang ingin disebut sebagai orang yang bersyukur di sisi Allah SWT atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Salah satunya itu adalah memperhatikan waktu. Di Al-Quran kan ada satu ayat ya para jamaah yang dirahmati Allah dalam surah Al-Furqan disebutkan, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan. Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang itu khilfatan. Khilfatan itu saling menggantikan. Jadi kalau malam sudah berakhir akan diganti dengan siang. Begitu siang berakhir akan diganti dengan malam. Liman arada ayat dzakara au arada syukura. Bagi orang yang ingin mengambil pelajaran dan bagi orang yang ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'an juga disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan muka bumi ini dan pergantian malam dengan siang itu adalah sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran. Makanya para jamaah, di antara tanda orang itu adalah orang yang ulul albab, orang yang punya akal pikiran, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang selalu bersyukur kepada Allah. Itu bisa dilihat perhatiannya terhadap waktu. Makanya para jamaah, kita setidaknya itu hafal ya. Hafal kalau misalnya bulan-bulan Hijriah itu hafal. Jangan sampai panjenengan hafalnya malah bulan-bulan Masehi, malah hafal. Jadi istimewanya di kalender Hijriah para jamaah. Kalender Hijriah itu diawali dengan bulan Haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Diakhiri juga dengan bulan Haram, Muharram sama Dzulhijjah. Itu istimewanya bulan Hijriah. Kemudian panjenengan mungkin bertanya begini, Ustaz, apakah 12 bulan, nama-nama bulan itu isinya tauqifi atau enggak? Sudah diciptakan oleh Allah sejak dulu atau belum? Karena memang di Al-Quran disebutkan dengan sangat jelas bahwa hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, di antaranya itu ada tadi 4 bulan yang ditetapkan sebagai bulan haram. Jadi Ashhurul Hurum. Nah, penjelasannya gini para jamaah. Nama-nama bulan kalau di dalam tradisi orang Arab itu bukan tauqifi. Bukan diajarkan dari Allah, bukan. Tapi itu isinya istilahi yang membuat orang-orang Arab gitu. Tapi kemudian ditetapkan oleh Allah SWT, diadopsi oleh syariat sebagai nama-nama dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau dulu para jamaah, ini sedikit cerita aja ya. Orang Arab itu nggak kenal namanya tahun 1 itu nggak ada. Jadi tahun, kalau Masehi itu kan ada ya sebelum Masehi, ada setelah Masehi atau Masehi saja, satu Masehi ada sebelum Masehi. Kalau dulu untuk mengingat tahun, misalnya kalau panjenengan orang Arab dulu sebelum ada ketetapan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala tentang satu Hijriah, itu kalau panjenengan ditanya panjenengan lahir tahun berapa, mereka bingung. Karena memang nggak ada patokan berdasarkan angka, itu nggak ada. Dulu patokannya itu berdasarkan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tahun itu. Nabi Muhammad itu lahir di tahun Gajah. Mengapa disebut itu? Karena peristiwa besar yang terjadi pada saat Nabi SAW lahir itu adalah penyerangan pasukan Abraha ke Baitullah.
Nah, jadi penandanya itu peristiwa-peristiwa besar. Tapi kalau bulan-bulan itu, bulan Muharram dan Safar sampai kemudian bulan Dzulhijjah itu sudah ada. Bulan Ramadan itu ada. Jadi itu waktu-waktu yang mestinya memang kita harus perhatikan para jamaah. Sama seperti gini, kalau kita mengerjakan sholat kan karena sholat itu sudah ditetapkan waktunya oleh Allah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka orang yang perhatian terhadap sholat pasti dia juga akan perhatian terhadap waktu sholat. Kalau pepatah orang barat, time is money. Jadi, waktu itu adalah uang. Kalau dalam Islam lebih sadis lagi sebetulnya. Al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan pedang. Artinya gini para jamaah, kalau sampai 1 detik pun panjenengan itu nggak perhatian, itu kita bisa terbunuh di dalam. Kita bisa terjatuh ke dalam satu kerugian yang sangat besar. Mohon maaf nih ya, misalnya gini. Sekarang panjenengan mukmin muslim, tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin panjenengan mukmin sampai mati? Siapa yang bisa jamin? Jenengan sendiri kan nggak berani jamin juga ya. Terus gimana supaya kita itu dalam tanda kutip ya, mohon pada Allah supaya kita wafat tetap dalam keadaan muslim. Salah satu caranya para jemaah, kita harus memperhatikan waktu-waktu kita. Kalau yang sudah sepuh harus gaspol, ibadahnya gaspol. Jangan malah santai-santai, jangan. Ibadahnya harus diperbanyak. Nggak usah pakai rem juga nggak apa-apa kalau sudah sepuh. Tapi terus ingat kepada Allah. Itu para jemaah. Apalagi yang muda juga harus gaspol juga, karena belum tentu usianya panjang kan begitu ya. Kira-kira gitu. Oleh karena itu para jemaah yang dirahmati Allah, mungkin terakhir yang perlu Al-Fakir sampaikan, apa amal-amal utama ketika kita berada di bulan-bulan haram, karena dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama itu adalah bersedekah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau bersedekah itu panjenengan gini, jangan begini, mindsetnya jangan gini. Kalau ada sisa-sisa baru saya kasih, jangan. Sedekah itu harus dialokasikan. Apalagi sedekah-sedekah wajib istilahnya. Jadi para jamaah, kalau kita bersedekah itu harusnya dialokasikan. Sehari misalnya kita ini bersedekah berapa? Jangan kalau kita sudah sisa-sisa baru kita kasih, berarti panjenengan nggak mengalokasikan. Harus dialokasikan. Kemudian yang kedua, membaca Al-Quran. Tidak ada dzikir yang lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Kemudian yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah, memperbanyak melaksanakan sholat-sholat sunnah, wabil khusus adalah sunnah yang istilahnya muakkadah. Yang sunnah itu hampir wajib, seperti rawatib, sholat malam. Sholat malam itu termasuk sunnahnya sunnah muakkadah. Dan witir, panjenengan ya, witir. Biasanya kalau sering sholat malam diakhiri dengan witir. Jadi memperbanyak sholat-sholat sunnah muakkadah. Kemudian yang keempat, para jemaah yang dirahmati Allah SWT, tadi saya sampaikan ya, memperbanyak amal-amal kebaikan yang bisa memberikan pengaruh besar bagi kita. Salah satunya adalah kita menuntut ilmu seperti ini. Jadi panjenengan hadir di majelis yang mulia seperti ini kan dapat pahala luar biasa. Nah nanti kalau disampaikan itu juga akan mendapatkan aliran pahala sampai hari kiamat. Jadi itu para jemaah yang dirahmati Allah SWT yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan kepada panjenengan semua. Semoga di bulan haram kita sekarang sudah masuk di pertengahan ya, kalau nggak salah ya, 15 Dzulqa'dah nih sekarang. Jadi 3 bulan ke depan ini para jemaah panjenengan memang harus memperbanyak amal-amal kebaikan, harus dimanfaatkan ini. Karena apa? Karena Allah lipat gandakan pahala atas amal-amal kebaikan yang kita laksanakan di bulan-bulan haram. Tapi sebetulnya ya bukan hanya di bulan haram,
Tapi ini kan mendorong kita karena memang istimewa bulan haram itu. Nah, yang sering dilupakan itu justru bulan-bulan Dzulqa'dah seperti ini. Makanya panjenengan kalau di bulan Dzulqa'dah harus memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, itu yang bisa Pak Irwan Hadir sampaikan kepada panjenengan. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan. Pada bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sambil kenalan Pak. Iya. Ini Ustaz mengenai bulan-bulan yang berkeutamaan tadi itu. Ini kebetulan saja saya orang Jawa. Jadi ada bulan yang bertolak belakang dengan yang di orang Jawa dibilang itu bulan sial. Itu bulan Muharram, bulan Suro. Suro itu bulan yang penuh spiritual itu menurut kejawen. Yang kalau menurut kejawen ya jangan melakukan hajat di bulan Suro itu, jangan pernikahan atau buka usaha, dan nanti di bulan sial menurut bukan sial, malah bulan penuh spiritual katanya gitu ya. Yang biasanya nyuci keris Pak. Nah, gitu itu. Nah, sementara kan di Islam tadi justru itu bulan yang baik, utama. Nah, tadi kan kalau di Islam nggak ada bulan sial itu, nggak ada, jadi kapan aja ada. Tapi karena tadi disebut 4 bulan itu adalah bulan yang bersamaan, apakah kalau kita melakukan, tadi kan amalan-amalan termasuk, apakah termasuk melakukan hajat kalau di bulan-bulan yang baik ini ya lebih baik juga gitu, pernikahan kayak usaha kayak gitu dibanding dengan di luar 4 bulan itu gitu. Nah itu kira-kira itu wajar sama tadi, misalnya ya benturan dengan kejawen tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ngapunten namanya siapa lupa saya. Sama saya panjang ya, Hadiono Sunaryanto, tapi panggilannya Koko ya. Nggak nyambung sih. Iya, saya tahu juga karena saya juga orang Jawa. Bahkan mungkin dulu ayah saya ini kalau bulan Suro itu mandiin keris. Ya, ada yang masih mandiin keris di sini. Itu keris bapak saya itu kuat. Biasanya saya diminta untuk nyari itu air kelapa misalnya di pasar. Air kelapa nanti terus dikasih sama itu membutu itu kalau nggak salah. Lalu nanti dikasih parangan racunnya itu arsenik, dari arsenik. Makanya itu tradisinya. Tapi sebenarnya gini, kalau kita sebagai seorang muslim mestinya gini, mindset kita, cara berpikir kita atau sudut pandang kita itu harus selalu berasal dari Islam, berdasarkan akidah al-Islamiyah. Jadi tolak ukur baik buruk, halal haram, terpuji atau tercela itu adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan pakai standar yang lain, bukan pakai tolak ukur yang lain. Termasuk dalam konteks tadi ya, gimana kalau benturan? Sebetulnya gini Pak, kalau dipikir-pikir secara mendalam, sebetulnya tradisi-tradisi Jawa itu kebanyakan dulu itu juga ada dasar syariatnya, sebetulnya. Ada dasar syariatnya. Mengapa di bulan Muharram itu nyuci keris? Karena itu sudah mau akhir bulan haram. Jadi bulan haram itu kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram, sasi Suro ya kalau kita bilang, sasi Suro. Nah sasi Suro ini kan sudah terakhir. Jadi dulu orang-orang Arab begitu mereka masuk di bulan Muharram itu mereka sudah siap-siap perang Pak. Makanya senjatanya dipersiapkan. Sebetulnya kayak gitu sebetulnya.
bukan hari apa yang spiritualnya tinggi. Iya betul, spiritualnya tinggi karena itu bulan haram, bulan yang dipilih oleh Allah SWT di antara 12 bulan. Itu memang bulan yang dari sisi apa ya, kalau kita pakai agama kita, agama Islam, itu memang bulan terpilih 4 bulan ini. Ya kayak tadi lah ya, di antara manusia ini kan ada orang kafir, ada orang muslim. Tentu orang muslim lebih tinggi daripada orang kafir, lebih istilahnya dari sisi spiritualnya pasti lebih tinggi. Di Al-Quran disebutkan kuntum khairu ummatin, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Kamu jangan takut, jangan khawatir, kamu itu tinggi. Itu ditujukan untuk orang beriman. Nah termasuk juga bulan-bulan tadi, di antara 12 bulan itu. Nah 4 bulan ini kata Allah, ini bulan yang diistimewakan. Meskipun juga ada bulan di luar bulan haram ini yang istimewa, bulan Ramadan ya, itu istimewa. Tapi bulan Ramadan tidak masuk di dalam bulan haram. Makanya dulu kalau sudah akhir ini orang Arab sudah siap-siap perang sebetulnya. Ya sudah siap tembak-tembakan itu. Sudah siap nyerang mana yang Pak Israel ya. Iya. Sudah siap jihad istilahnya. Karena di lanjutan ayat itu waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Itu lanjutan ayat yang tadi saya baca. Maka perangilah orang-orang musyrik. Maksudnya setelah berakhir bulan-bulan haram itu, maka perangilah orang musyrik itu kafatan, semuanya. Sebagaimana orang musyrik itu memerangi kalian seluruhnya. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah itu bersama orang yang bertakwa. Nah jadi kalau misalnya cucu nggak tahu siapa itu orang Jawa yang memahami itu mungkin salah itu. Mengapa itu apa kayak kalau istilah orang Jawa itu wingit ya, wingit. Surah itu wingit, nggak boleh melakukan ini dan itu. Itu sebetulnya karena di bulan haram itu orang dulu fokusnya di ibadah, nggak boleh perang. Ya, memang gitu keadaannya. Damai, orang tenang, nggak melakukan apa namanya aktivitas-aktivitas yang bisa memancing friksi. Makanya kan dilarang misalnya tadi Pak ya, di instansi surah itu kan biasanya orang kan malah kalau di tradisi di tempat saya di Madiun, saya orang Madiun. Di Madiun itu kalau kayak keluarga saya, adik-adik saya itu biasanya nyekar ke Madiun. Nyekar itu tahu ya, nyekar apa itu? Ziarah itu ke Eyang Suryo. Kalau orang-orang apa setia hati terate itu kan pada ke sono itu Pak. Wah itu serem itu memang. Dan biasanya juga itu. Nah sebetulnya jangan sampai gini. Yang nggak boleh itu tadi melekatkan kesialan itu di bulan-bulan haram itu nggak boleh itu. Sial itu haknya Allah. Itu justru mohon maaf ya, itu jadi orang akidahnya rusak. Kalau sampai mengatakan kamu jangan nikah di bulan Suro, kamu bahaya itu. Kamu jangan melakukan ini itu di bulan apa gitu. Enggak ada itu. Itu ajaran di luar Islam. Waktu itu semuanya baik sih sebetulnya, hukum asalnya gitu. Cuma kalau kita melakukan satu aktivitas itu kan kita harus perhitungkan ya momentumnya. Ini orang bisa hadir enggak gitu. Kira-kira memberi kemudahan atau enggak pada orang supaya hadir di waktu ini kan selalu kita perhatikan itu. Kalau itu enggak apa-apa. Yang nggak boleh pakai feng shui, hong shui lah Pak. Karena saya itu punya teman ya, ini nggak apa-apa kalau tidur sedikit ya, bahagia. Saya itu punya teman saya itu educated ya, berpendidikan. Dia itu punya bibi, bibinya itu dokter. Teman saya ini apa namanya, kuliahnya itu di Fakultas Hukum. Nah beliau itu cerita gini, kalau manggil saya itu kan Cak ya, Mas gitu, Mas. Saya itu kapan hari dipanggil bibi saya. Terus kenapa? Saya itu diminta tolong sama bibi saya. Terus beliau cerita asal usulnya. Kenapa emang? Jadi gini, ibu apa bibi beliau itu ngerasa rezekinya itu seret. Dan sampai mendatangkan tuh ahli feng shui, hong shui untuk melihat itu rumahnya dia. Kemudian sama ahli feng shui Hong Shui itu dibilangin gini,
oh ini rumah ibu itu tipenya tipe begini Bu, bukan tipe ngantong, tapi tipenya tipe begini, pemasukannya kecil tapi pengeluarannya besar. Jadi ini harus ada ritual nih. Ritualnya gimana supaya jadi kantong? Jadi supaya nggak begini tapi begini, pemasukannya gede, pengeluarannya kecil. Nah itu ada ritualnya Pak. Mungkin juga bayar mahal itu. Ritualnya gimana? Ya itu masa habis, karena masuk akal belas. Gimana saya itu disuruh ngeluarin barang-barang ibu saya itu. Jadi semua barang-barang itu keluarin, nanti dimasukin lagi. Tetapi gini, ngeluarinnya itu harus mundur. Bingung kan? Jadi ngangkatnya itu bukan bukan menuju begitu, bukan mundur, semua harus mundur. Terus apa hubungannya? Saya pikir-pikir apa hubungannya? Itu yang nggak masuk akal. Terus kamu nggak bilang sama bibi kamu, tapi yang nggak enak. Ya kan nggak apa-apa lah, mundur juga nggak apa-apa lah. Kayak gitu. Jadi memang nggak ada waktu itu kaitannya dengan kesialan. Semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Ma'asubah min musbatin illa bi'idnillah. Terus kemudian kalau kita melaksanakan semua amal kebaikan apapun yang dikerjakan di bulan haram itu dilipat gandakan pahalanya. Jadi Pak Abi nikahin kan baik, dapat pahala dari Allah SWT. Ya mungkin orang kalau yang nggak biasa mungkin wah ini kok nikahin di bulan apa namanya, di bulan Suro, gimana sih? Orang kadang nggak datang malah bisa nih. Ya jangan menikahin pas saat itu gitu. Tapi pertimbangan kita bukan karena tadi ya masalah sial atau enggak, tapi memang kaitannya dengan tadi orang sulit datang atau orang mungkin barangkali masih ada urusan yang lain dan seterusnya. Kita pilih waktu yang tepat. Kan kita kalau nikahan kan biasanya Sabtu atau Minggu kan biasanya gitu ya. Kalau Senin orang pada bekerja, repotin nanti kalau kita namanya diundang di hari Senin gitu. Kalau gitu sih nggak masalah. Kira-kira gitu Pak dia. Oh, izin boleh nambah dikit? Boleh. Karena tadi menyinggung feng shui. Oh ya. Jadi ini ada, kan kita diajarkan juga bahwa jangan pasang apa tuh namanya patung, pakai itu di malaikat nggak masuk. Nah ini jadi dikategorikan kayak feng shui atau mungkin? Ya sebenarnya kalau apa namanya kayak di rumah ya, di rumah kita itu memang harusnya kita apa namanya jauhkan rumah kita. Ada patung, ada lukisan, makhluk hidup gitu Pak. Karena itu fikihnya jelas ya. Di semua madhab itu istilahnya melarang kaum muslimin itu. Tapi kalau kaitannya misalnya nih kita bangun rumah harus diperhatikan ventilasinya, pencahayaannya, itu kan harus ya saya pikir. Kalau itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya kalau nanti menghadap ke selatan itu kamu sial terus nih rumah kamu sial, nantang Nyai Roro Kidul misalnya kayak gitu, ya enggak lah itu kalau siapa. Ya kira-kira gitu Mbak Dia. Jadi intinya semua waktu itu sebetulnya pada hakikatnya baik. Tapi memang harus kita akui dalam Islam sendiri Allah sudah menetapkan ada 4 bulan. Jadi ini 3 bulan berturut-turut ini bagus sekali kita dikasih kesempatan oleh Allah. Masya Allah. Untuk apa? Untuk meraih pahala yang berlipat ganda atas amal perbuatan baik yang kita lakukan. Baik, mungkin ada yang lain para jemaah. Kalau nggak ada kita akhiri ya, sudah cukup. Nggak ada ibu-ibu nih sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ustadz, tadi ada yang bilang bulan Nabi Musa. Ada yang mengatakan kalau pergi umroh itu baiknya umroh pada bulan Ramadan itu adalah sama dengan umroh Nabi. Itu Nabi yang mana itu Ustadz? Sedangkan Nabi tadi ada bulan Nabi Musa. Sekian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi betul ya kalau tadi saya sampaikan itu alasan
penetapan mana bulan yang paling utama di antara 4 bulan ini memang masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, tadi ada yang mengatakan Dzulhijjah sama Dzulqa'dah. Nah, yang mengatakan Dzulqa'dah itu alasannya karena umrohnya Nabi itu dikerjakan di bulan Dzulqa'dah. 4 umrohnya baginda Nabi itu semuanya di bulan Dzulqa'dah, seperti yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi mengapa banyak orang umrohnya di bulan Ramadan? Karena itu mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi umroh di Ramadan takdilul haji. Jadi umroh yang diselenggarakan di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa kemarin itu kalau nggak salah itu sampai 12 atau 13 juta itu kemarin di bulan Ramadan kemarin. Itu yang umroh di bulan Ramadan kemarin. Itu sebetulnya ngejar itu tadi, ngejar pahala haji. Nah, kalau kita pengen dapat pahala umroh dan haji juga, ini habis sholat subuh, nah kita tetap kayak gini, nanti sholat 2 rakaat. Ya, sholat subuh, nah insya Allah itu dapat pahalanya umroh dan haji. Ya lumayan lah gitulah, kita nggak ke sono tapi pahalanya kayak gitu. Nah, kalau ke sono kan mahal Pak ya. Ya tergantung travelnya juga, tergantung hotelnya. Nah, terus kemudian kalau yang tadi memang itu cerita di dalam Al-Quran. Jadi dulu Nabi Musa itu dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, bermunajat di sana. Awalnya itu 30 hari. Nah, 30 hari, tapi kemudian ditambah oleh Allah, digenapkan jadi 40 hari, disempurnakan jadi 40. Nah, 30 harinya itu di bulan Dzulqa'dah. Ini kan sambung ibu ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah sama Muharram. 30 harinya itu Dzulqa'dah. Jadi kalau dalam Islam penanggalan kalender-kalender Hijriah, bulan itu usia bulan itu 30 atau 29. Nggak ada bulan kabisat, nggak ada 28 hari, itu nggak ada. Usia bulan itu kalau nggak 29 atau 30. Makanya kalau Ramadan itu kan bulan Sa'ban, di bulan Sa'bannya itu kan biasanya ada ruqyat ya. Kalau nggak melihat itu nanti dikenalkan bulan Sa'ban. Wakmilu iddat Sya'bana salasina, maka genapkanlah bilangan Sa'ban itu jadi 30. Kalau Ramadan untuk Syawal juga sama. Kalau Ramadan nggak melihat pada tanggal 29-nya itu, maka Ramadannya jadi dikenalkan jadi 30 hari. Nah, jadi gitu, itu sebenarnya sama-sama. Kalau disebutkan nabinya nabi siapa? Ya nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira gitu ya. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin masih ada lagi, kalau nggak ada, oh ya ada. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Tadi Pak Ustadz menjelaskan masalah amalan yang paling baik ya. Amalan yang terbaik di bulan haram yaitu bersedekah. Nah, bersedekah tadi Pak Ustadz menjelaskan harus dialokasikan terlebih dahulu. Mungkin itu untuk orang yang hartanya berlebih, bagaimana untuk orang yang memang pas-pasan cara mengalokasikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bersedekah kepada orang yang bisa memberi manfaat. Itu seperti apa? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu, kalau jadi di antara keutamaan orang yang duitnya kecil, duitnya dikit, itu kalau sedekah itu dari sisi persentase bisa ngalahin orang yang duitnya banyak. Jadi misalnya nih kita punya uang cuma 2.000 di dompet kita ini tinggal 2.000 perak misalnya nih. Kadang ada orang minta 2.000
Bu, saya minta duitnya nih, saya nggak makan. Waduh Pak, ini saya nggak punya duit nih, tinggal 2.000 nih, udah deh, ambil semua deh. Berarti ibu infak berapa persen? 100%. Tapi ibu kalau punya uang 1 triliun, saya minta, bisa nggak uang infak 100%? Bisa nggak? Mikir pasti itu. Paling cuma 10.000 nih, atau 100.000 lah tempatnya. Jadi itu fadilahnya orang yang duitnya sedikit. Orang yang duitnya sedikit itu dari sisi persentase malah justru bisa ngalahin yang banyak. Tadi kalau punya uang 1 triliun, berarti nggak nginfakin 50% aja, nggak usah 100% lah. Kan mikir, waduh lumayan juga Pak Ustadz itu. Kalau 1 triliun uang saya kan berarti 500 miliar itu harus keluar dari infak. Mikir kan? Tapi kalau cuma punya 2.000 perak, mikir nggak kira-kira? Ya nggak mikir. Tapi dari sisi kemanfaatan tentu lebih bermanfaat berbanyak. Tetapi kalau dari sisi keutamaan, makanya Nabi mengatakan betapa orang yang sedikit uangnya itu bisa mendahului orang yang duitnya banyak. Nah, satu contoh misalnya gini, Bu ya, yang memberikan banyak manfaat. Contoh, misalnya Ibu punya duit, kemudian dikasih orang yang misalnya di sini aja nggak jauh-jauh di masjid ini, yang siapa yang ngajarin Al-Quran dikasih duit. Orang yang ngajari Al-Quran kan pahalanya banyak ya. Kalau kemudian Ibu infakkan ke orang ini, kemudian dengan uang itu dia mengajarkan Al-Quran, Anda dapat itunya juga, akhiran pahalanya. Makanya berinfak kepada istilahnya ahlul Quran itu jauh lebih baik, lebih bermanfaat dibandingkan orang yang biasa istilahnya. Apalagi kalau yang maaf ya, yang menjadikan mengemis itu sebagai profesi. Ada sebagian orang yang mengatakan itu haram hukumnya ngasih ke mereka. Gitu. Jadi memang harus dikelola dengan baik, dipikirkan dengan baik, supaya ibadah maliyah kita itu bisa memberikan tadi pengaruh kepada kita dengan pengaruh yang sangat maksimal. Itu Ibu ya. Jadi kira-kira gitu. Baik, mungkin kita sampai di sini gitu Pak Jamaah ya. Baik, untuk sempurnanya forum ini, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan kita membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.